Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Abban Fikana dari kelas 19 SD04. Saya akan mempresentasikan hasil responsif. Pertama, saya mengambil judul Sistem Informasi Penjualan Baju Pasar Berbasis Web. Proyek ini tentang toko baju pasar yang masih melakukan transaksi secara tradisional. Maka proyek ini dibuat agar toko dapat melakukan transaksi secara online dengan sistem informasi penjualan baju pasar berbasis web. Alasan pembuatan proyek ini yaitu toko baju pasar bergerak dalam penjualan pakaian yang sudah memiliki banyak pelanggan tetap. Maka dibutuhkan sistem informasi penjualan untuk membantu pelanggan membeli dan menerima informasi produk dari toko tersebut. Sistem informasi penjualan berbasis web ini bertujuan untuk membantu pelanggan toko baju pasar untuk dapat melakukan pembelian secara online tanpa harus mendatangi toko secara langsung. Selain itu, sistem informasi ini dapat digunakan sebagai media promosi produk-produk yang ditawarkan toko baju pasar. Hasil akhir yang diperoleh adalah sebuah sistem informasi penjualan berbasis web yang digunakan oleh toko baju pasar. Sistem ini mampu memberikan promosi produk, penjualan produk, dan pemesanan produk. Tabel analisis sistem. Proses bisnis yang berjalan. Satu, pelanggan melakukan pemesanan produk masih datang langsung ke pasar. Dua, pencarian stok masih manual sehingga terdapat banyak salah informasi. Ketiga, masih tidak menggunakan invoice dalam pembayaran. Sistem yang diusulkan. Satu, pelanggan melakukan pemesanan dengan menggunakan sistem e-commerce berbasis web dengan melakukan transaksi dengan laptop atau PC dengan media, monitor, dan paper sebagai input data. Kedua, data stok maupun transaksi tercatat dengan jelas secara otomatis dalam database. Tampilan invoice dalam bentuk form yang dapat dilihat sistem e-commerce. Hasil yang akan dicapai terhadap sistem yang diusulkan. Satu, pemesanan dapat dilakukan dengan mudah yang dapat dilakukan di mana saja dengan media yang disediakan dan kapan saja tanpa batas waktu sehingga menguntungkan kedua belah pihak, pelanggan dan pihak pedagang. Kedua, dengan adanya sistem ini memudahkan dan membantu dalam proses pencatatan barang yang ada di pasar yang hasilnya dapat diminimalisir kesalahan informasi yang terjadi. Ketiga, dengan adanya sistem ini memudahkan pihak pelanggan dan pedagang untuk melihat detail transaksi yang dilakukan. Kebutuhan fungsional yang pertama itu kebutuhan sistem search and view. Sistem akan memungkinkan pengguna untuk melakukan penyaringan, pencarian, dan menampilkan data pada periode tertentu dari beberapa data yang telah dicatat pada sistem. Sistem dapat melakukan menampilkan data nama barang, jumlah barang yang tersisa, dan harga barang secara otomatis ketika pengguna memasukkan kode barang. Kedua, kebutuhan sistem input dan edit data. Sistem yang diharapkan memiliki kemampuan penginputan yang ramah pengguna, sehingga pengguna lebih merasa terbantu jika menggunakan sistem yang baru. Sistem dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam perubahan data, baik itu data yang lama ataupun yang baru. Kebutuhan sistem report. Sistem akan memungkinkan bagi pengguna dalam pembuatan laporan pembelian, penjualan, data barang, dan laporan keuangan menjadi lebih cepat dan akurat. Dengan sistem yang baru akan memberikan keuntungan dalam pembuatan laporan yang dapat dicetak setiap saat dibutuhkan.
Kebutuhan non-sistem operasional. Yang keempat, sistem akan memiliki basis data untuk menyimpan data dan informasi barang, transaksi, pelanggan, serta supplier. B. Sistem dapat dijalankan dengan mudah dan memiliki error kesalahan seminimal mungkin. 5. Kebutuhan sistem kinerja. Sistem diharapkan dapat berjalan dari mulai toko melayani pelanggan hingga operasional toko selesai. B. Sistem memiliki kecepatan yang bagus di mana pembaruan dari data yang berhubungan akan langsung muncul tanpa adanya delay yang berlebihan. 6. Kebutuhan sistem keamanan. Sistem akan memberikan keamanan terhadap pengguna dengan adanya manajemen penggunaan berupa password yang dimasukkan di awal penggunaan sistem. Data yang ada pada sistem akan aman karena sudah diubah menjadi data digital dan dapat dilakukan pencadangan data dengan mudah kapanpun dibutuhkan. Ini bentuk DFD-nya. Ini diagram DFD konteksnya. Jadi webnya melakukan konfirmasi data barang akan masuk ke admin, data barang masuk ke admin, bukti transaksi ke pelanggan, nanti pelanggan pemesanan barang dan laporan ke owner. Ini DFD level 1, login admin, data barang, login konsumen, data pemesanan barang, data supplier, dan data penukaran barang. Data login ini ke sini, ini dan ke sini, ini juga. Jadi bisa baik. Data login, nanti admin ke login konsumen. Nah, ini login konsumen, konfirmasi ke data login yang di admin. Ini login admin sama yang tadi, admin ke login admin, konfirmasi ke admin. Data barang admin ke data barang konfirmasi ke admin. Data pembelian barang konfirmasi. Yang selanjutnya IRD, penjualan, ID jual, ID barang, nota, tanggal, jumlah, total, supplier, ID sub, nama supplier, telepon, alamat, ID supplier, ID supplier. Kemudian ada ID supplier, ID beli, total, jumlah, tanggal, ID barang. Barang ada KD barang, ID barang, ID supplier, harga beli, harga jual, nama barang, diskon, jumlah stok, dan keterangan. Supplier ke pembelian ini melakukan pembelian. Pembelian mengirim ke barang. Barang ini nanti dijual di penjualan. Untuk prototype saya menggunakan Figma.
Selamat datang. Jika ingin login sebagai admin, maka pencet ini, dan login sebagai user, kita pencet ini. Kita coba sebagai admin dulu. Nah, ini login admin, nanti kita masukkan username, password, ini kita pencet login. Ini manajemen toko yang dapat diakses, yang hanya diakses oleh admin. Ini ada penjualan, pembelian, data barang, supplier, data barang. Ini ada data barang, baju koko, baju pria, baju wanita, celana panjang, celana jeans, supplier. Ini supplier dari pasar Klewer, Warjo, Toko Kita. Kita penjualan. Ini yang tampilan yang akan dijual, kita coba beli. Dan ini mungkin pembayaran, tampilan pembayarannya mungkin masih sederhana. Pencet bayar, nanti akan masuk ke data barang. Jika kita klik pembelian, maka ini pembayarannya langsung masuk ke sini. Kita coba sebagai user. Kita masukkan username, password, yang kita login. Nanti kita akan langsung diarahkan ke tampilan produknya. Kita pilih yang ini. Dan pembayaran. Dan masuk ke data barang. Sekian presentasi dari hasil kerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.